Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Wahid dengan NIM 11920200234. Di sini saya akan meresum mengenai materi lulusan dan alumni pesantren. Pada dasarnya, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dikelola secara konvensional dan dilaksanakan dengan sistem asrama atau pondok dengan kiai sebagai sentra utama serta masjid sebagai pusat lembaganya. Para santri dan santriwati yang telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren akan dikatakan sebagai alumni pesantren yang akan membawa nama baik alma mater pondok pesantren yang sudah nyamnya. Perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren terjadi pada pola kegiatan dalam mengisi waktu luang dan penggunaan uang serta minat terhadap teknologi, makanan, rekreasi, passion, dan pergaulan. Alumni pondok pesantren ini masih menjadi salah satu pengangguran akibat masih minimnya keterampilan yang didapat ketika mereka menuntut ilmu di pondok pendidikan berbasis Islam tersebut. Selanjutnya, alumni pesantren ini juga memiliki daya saing dengan adanya program unggulan Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan penjaringan santri berprestasi melalui program basis. Eksistensi pesantren selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Lulusan dan alumni di beberapa jenis pesantren. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki ciri khas yang berbeda dari lembaga pendidikan pada umumnya. Ketangguhan pesantren dalam mempertahankan, misalnya sebagai lembaga pendidikan Islam, bukan berarti tidak mengalami hambatan. Banyak yang harus diperhatikan, termasuk lulusan dan alumni pesantren itu sendiri. Yang pertama, lulusan dan alumni pondok pesantren salaf. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren salaf pada umumnya dengan menggunakan metode sorogan, kandungan, dan watonan. Metode ini diberikan untuk melatih dan menguji kematangan mental santri agar kelak kemudian menjadi lulusan atau alumni yang tangguh dan beragama atau menjadi ulama warasatul anbiya. Yang kedua adalah lulusan pesantren kholaf atau modern. Di pesantren ini santri dibekali dengan dasar-dasar ilmu agama dan berbagai keterampilan hidup. Dengan metode pengajaran pun dimodernisasi sedemikian rupa sehingga kelak ketika sudah lulus dan menjadi alumni bisa berwirausaha dan membina masyarakat. Terus analisis yang dilakukan oleh kelompok 8 mengenai alumni dan lulusan pesantren ini, yaitu pada pesantren Tebu Ireng pada tahun 1920-an, pesantren Tebu Ireng Jombang dan pesantren Singosari di Malang melalui pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, berhitung, ilmu bumi, dan sejarah. Di sini tampaknya sudah mulai adanya sistem klasikal di pesantren. Selanjutnya pada abad 20 misalnya Gontor mempelopori berdirinya pesantren yang menekankan aspek kaderisasi pendidikan Islam dan manajemen. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pada dasarnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dikelola secara konvensional dan dilaksanakan dengan sistem asrama atau pondok dengan kiai sebagai sentra utama serta masjid sebagai pusat lembaganya. Salah satu tujuan pendidikan pesantren ini adalah membentuk santri dan santriwati sebagai orang yang memiliki perilaku muslim yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan dapat menumbuhkan rasa keagamaan dalam kehidupan, terlebih yang akan menjadi lulusan dan alumni yang membawa nama baik alma mater pondok pesantrennya.
Yang kedua, lulusan dan alumni pesantren di beberapa jenis pesantren itu yang pertama ada dua. Yang pertama pesantren salafiyah, misalnya pesantren Tebu Ireng Jombang, pesantren Singosari Malang. Dan yang keduanya adalah pesantren kholaf atau modern, misalnya seperti pesantren Gontor. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.